Peringkat ke-10 adalah korupsi BTS Kominfo pada tahun 2020 hingga 2022 dengan kerugian negara sebesar 8 triliun rupiah. Kasus ini melibatkan proyek pembangunan Base Transceiver Station atau BTS 4G di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T yang dikelola oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau BAKTI di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Tujuannya adalah menyediakan akses internet bagi masyarakat di wilayah terpencil. Namun, dalam pelaksanaannya, ditemukan penyelewengan dana yang signifikan, termasuk banyak menara BTS yang tidak selesai dibangun atau tidak berfungsi. Beberapa tokoh yang terlibat antara lain Johnny G. Plate, Menteri Kominfo saat itu, dan Anang Ahmad Latif, Direktur Utama Bakti Kominfo. Modus operandi mencakup penggelembungan harga, rekayasa kontrak dengan perusahaan rekanan, dan pengondisian pemenang tender proyek. Kerugian negara akibat skandal ini mencapai 8 triliun rupiah. Johnny G. Plate divonis 15 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah, serta diwajibkan membayar uang pengganti 17,8 miliar rupiah. Kontroversi adanya aktor lain yang belum tersentuh hukum dan masyarakat di daerah 3T yang tetap tidak mendapatkan akses internet yang dijanjikan. Peringkat ke-9 adalah korupsi Garuda Indonesia pada tahun 2011 hingga 2021 dengan kerugian negara sebesar 9,37 triliun rupiah. Skandal ini terjadi dalam pengadaan pesawat dan mesin oleh PT Garuda Indonesia selama periode 2011 hingga 2021. Investigasi menemukan indikasi suap dan markup dalam pembelian pesawat Airbus, Bombardier, ATR, dan mesin Rolls-Royce, yang memperburuk kondisi keuangan Garuda Indonesia hingga hampir bangkrut. Emir Syahsatar, mantan Direktur Utama Garuda Indonesia, terlibat dalam menerima suap dari Rolls-Royce dan perusahaan lain sebagai imbalan atas pembelian pesawat dan mesin dengan harga yang digelembungkan. Total nilai korupsi dalam kasus ini mencapai 9,37 triliun rupiah. Emir Syahsatar divonis 8 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah, serta diwajibkan membayar uang pengganti 8,5 miliar rupiah. Banyak pihak menilai hukuman ini terlalu ringan mengingat besarnya dampak yang ditimbulkan, termasuk pada karyawan Garuda Indonesia yang menghadapi krisis keuangan perusahaan akibat kasus ini. Peringkat ke-8 adalah korupsi PT Musim Mas pada tahun 2021 hingga 2022 dengan kerugian negara sebesar 12 triliun rupiah. Kasus ini terjadi dalam konteks kelangkaan minyak goreng di Indonesia pada 2021 hingga 2022. PT Musim Mas, salah satu perusahaan sawit terbesar di Indonesia, diduga memanipulasi ekspor minyak sawit mentah, CPO. Modus operandi melibatkan manipulasi dokumen ekspor, kolusi dengan pejabat pemerintah, dan penghindaran kewajiban Domestic Market Obligation atau DMO, yang mewajibkan produsen minyak sawit untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sebelum mengekspor. Akibatnya, terjadi kelangkaan minyak goreng di pasar domestik dan lonjakan harga yang merugikan masyarakat. Kerugian negara akibat skandal ini diperkirakan mencapai 12 triliun rupiah, belum termasuk dampak ekonomi terhadap rumah tangga dan pelaku usaha kecil. Kasus ini menyeret sejumlah pejabat Kementerian Perdagangan yang diduga menerima suap untuk meloloskan izin ekspor ilegal. Hingga kini, beberapa perusahaan yang terlibat masih dalam proses hukum, namun banyak pihak menilai upaya penegakan hukum dalam kasus ini belum optimal. Peringkat ke-7 adalah korupsi PT Jiwasraya pada tahun 2018 dengan kerugian negara sebesar 16,8 triliun rupiah. Kasus ini terungkap ketika PT Asuransi Jiwasraya, Persero, gagal membayar klaim polis nasabah akibat investasi pada saham berkualitas rendah dan reksadana berkinerja buruk. Modus operandi melibatkan manipulasi laporan keuangan untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya. Tokoh utama yang terlibat antara lain Hendrisman Rahim, mantan Direktur Utama, Hari Prasetyo, mantan Direktur Keuangan, dan Syah Mirwan, mantan Kepala Divisi Investasi. Mereka bekerja sama dengan manajer investasi dan perusahaan sekuritas untuk mengalihkan dana nasabah ke investasi berisiko tinggi yang menguntungkan pihak tertentu. Akibatnya, ribuan nasabah, mayoritas pensiunan dan pegawai negeri, mengalami kerugian besar. Total kerugian negara mencapai 16,81 triliun rupiah. Para pelaku divonis penjara seumur hidup dan didenda triliunan rupiah. Peringkat ke-6 adalah korupsi Asabri pada tahun 2021 dengan kerugian negara sebesar 22,78 triliun rupiah. Kasus ini melibatkan penyalahgunaan dana investasi PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Asabri, yang diperuntukkan bagi prajurit TNI, Polri, dan ASN di Kementerian Pertahanan. Penyimpangan terjadi dalam pengelolaan investasi saham dan reksadana yang tidak sesuai ketentuan, mengakibatkan kerugian negara sebesar 22,78 triliun rupiah. Tokoh utama yang terlibat antara lain Sony Wijaya, mantan Direktur Utama, Adam Rahmat Damiri, mantan Direktur, serta pengusaha Beni Jokro Saputro dan Heru Hidayat. Mereka didakwa melakukan kolusi dalam pengelolaan dana investasi yang merugikan negara. Proses hukum berakhir dengan vonis berat bagi para pelaku, termasuk hukuman penjara seumur hidup dan denda triliunan rupiah. Kasus ini menimbulkan kontroversi karena sebagian besar dana yang hilang belum dapat dikembalikan, sehingga merugikan ribuan peserta asuransi Asabri. Peringkat kelima adalah korupsi TPPI pada tahun 2009 dengan kerugian negara sebesar 37,8 triliun rupiah.
Kasus ini berkaitan dengan penyalahgunaan pengelolaan kuota minyak mentah oleh PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama atau TPPI. Skandal ini melibatkan kesepakatan ilegal antara TPPI dan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau BP Migas terkait penjualan minyak mentah dan kondensat yang merugikan negara. Honggo Wendratno, Direktur Utama TPPI saat itu, bersama beberapa pejabat BP Migas, diduga melakukan penunjukan langsung dalam kerjasama pengolahan kondensat tanpa prosedur yang semestinya. Minyak yang seharusnya diolah untuk kepentingan nasional malah dijual ke pihak tertentu dengan harga lebih rendah dari pasar, menyebabkan kerugian negara hingga 37,8 triliun rupiah. Honggo Wendratno divonis 16 tahun penjara dan denda 1 triliun rupiah, namun hingga kini masih buron. Kasus ini menjadi kontroversial karena proses hukumnya yang lama dan belum tertangkapnya aktor utama meskipun sudah berstatus terpidana. Peringkat keempat, korupsi PT Duta Palma Nusantara pada tahun 1999 hingga 2008 dengan kerugian negara sebesar 78 triliun rupiah. Kasus ini melibatkan PT Duta Palma Nusantara yang diduga melakukan penyerobotan lahan seluas 37.095 hektar di Riau tanpa izin yang sah, merugikan negara hingga 78 triliun rupiah. Surya Darmadi, pemilik perusahaan, diduga bekerja sama dengan Bupati Indragiri Hulu periode 1999 hingga 2008, Raja Tamsir Rahman, untuk memperoleh izin usaha perkebunan secara ilegal. Modus operandi meliputi penyuapan pejabat daerah, pemalsuan dokumen perizinan, dan eksploitasi sumber daya alam secara tidak bertanggung jawab. Akibatnya, terjadi kerusakan ekosistem dan dampak negatif bagi masyarakat sekitar. Surya Darmadi dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dan diwajibkan membayar uang pengganti 2,2 triliun rupiah serta denda 1 miliar rupiah. Namun, jumlah yang berhasil dikembalikan masih jauh dari total kerugian yang dihitung. Peringkat ketiga, korupsi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI pada tahun 1997 hingga 1998 dengan kerugian negara sebesar 138 triliun rupiah. Selama krisis moneter 1997 hingga 1998, Bank Indonesia menyalurkan BLBI sebesar 147,7 triliun rupiah kepada 48 bank untuk mengatasi masalah likuiditas. Namun, banyak bank yang menyalahgunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi pemilik dan pengurusnya, seperti investasi di luar negeri dan pembelian aset pribadi. Beberapa tokoh terkait dalam kasus ini antara lain Samsul Nur Salim, pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia atau BDNI, yang menerima dana BLBI tetapi tidak menggunakannya sesuai peruntukan. Kerugian negara akibat skandal BLBI mencapai 138 triliun rupiah. Proses hukum terhadap kasus ini berlangsung lama dan penuh hambatan, dengan beberapa tersangka melarikan diri ke luar negeri dan sebagian dana yang dikorupsi belum berhasil dikembalikan. Kasus ini menjadi simbol lemahnya penegakan hukum terhadap korupsi di Indonesia. Peringkat kedua adalah korupsi PT Timah Tbk pada tahun 2015 hingga 2022 dengan kerugian negara sebesar 300 triliun rupiah. Kasus ini melibatkan praktik ilegal dalam pengelolaan pertambangan timah di Bangka Belitung, di mana PT Timah Tbk diduga bekerja sama dengan pengusaha tambang ilegal untuk menguasai pasar timah. Modus operandi meliputi manipulasi data produksi dan ekspor, serta penerimaan suap oleh pejabat PT Timah untuk memfasilitasi operasi tambang ilegal tanpa pengawasan ketat. Kerugian negara terdiri dari 2,28 triliun rupiah akibat penyewaan alat pengolahan timah yang tidak sesuai ketentuan, 26,65 triliun rupiah dari pembayaran biji timah ilegal, dan 271,07 triliun rupiah akibat kerusakan lingkungan. Sebanyak 22 orang, termasuk mantan direksi dan pejabat tinggi PT Timah, telah ditetapkan sebagai tersangka. Proses hukum masih berlangsung, dengan kekhawatiran publik terhadap pengaruh jaringan mafia tambang dalam penegakan hukum. Peringkat pertama adalah korupsi Pertamina pada tahun 2018 hingga 2023 dengan kerugian negara yang diperkirakan mencapai 968,5 triliun rupiah. Skandal ini melibatkan penyimpangan dalam pengelolaan minyak mentah dan produk kilang oleh PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama, KKKS. Modus operandi termasuk penggelembungan volume impor minyak, penetapan harga yang tidak sesuai, dan pengoplosan bahan bakar berkualitas rendah yang dijual dengan harga lebih tinggi. Pada tahun 2023 saja, kerugian negara ditaksir mencapai 193,7 triliun rupiah. Jika pola yang sama terjadi selama 5 tahun, total kerugian diperkirakan mencapai 968,5 triliun rupiah. 9 eksekutif dari unit Pertamina telah ditangkap atas tuduhan korupsi ini, dan perusahaan berjanji untuk meningkatkan transparansi serta tata kelola guna mencegah dampak negatif lebih lanjut. Kasus ini menjadi kasus korupsi dengan kerugian terbesar di Indonesia sampai saat ini. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi.